Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Doa dan harapan saya, kita semua diberkati Tuhan dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memulaikan komsel online kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita terlebih dahulu memohonkan hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan memulaikan komsel online kami. Biar Tuhan Engkau beracara, Tuhan memberkati kami lewat komsel online ini. Sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, boleh memberkati hidup kami, memberikan kami kekuatan. Sehingga menjadikan kami pribadi yang tangguh di menghadapi situasi dunia saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami kepada-Mu kami ibadah sampaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tema komsel kita malam hari ini adalah bertahan dalam pencobaan. Saudara, hari ini kita mengalami situasi yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Ini merupakan pencobaan untuk kita semua, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami situasi buruk di hari-hari ini. Sehingga banyak juga orang mengalami putus asa, mengalami yang namanya stres, mengalami kegelisahan dan lain sebagainya. Kekhawatiran melanda kehidupan banyak orang percaya hari-hari ini. Namun malam hari ini kita akan belajar dari tema bertahan dalam pencobaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema ini saya angkat dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Mari kita bersama-sama membaca. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sudah dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan malam hari ini. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Kalau kita perhatikan ayat tadi, maka kita bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan kepada kita, mengajar kepada kita malam hari ini. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Yang pertama saya mencatat di sini, karena orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota. Yang kedua, orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima, akan menikmati janji-janji Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang bertahan dalam pencobaan akan menjadikan bukti bahwa mereka sangat-sangat mengasihi Tuhan. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan itu membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, artinya jika kita tidak bertahan dalam pencobaan, maka tidak akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan kita tidak akan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena kita ketika bertahan dalam pencobaan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana bertahan dalam pencobaan? Ya. Nah, mari kita akan belajar. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 saya akan baca, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bertahan dalam pencobaan jika kita selalu menerima segala sesuatu, termasuk keadaan hidup kita saat ini, dengan mengucap syukur. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat sebelumnya tadi, ayat yang kedua berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Ini sebenarnya menandakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbahagia ketika kita jatuh dalam pencobaan. Artinya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi kita bisa bertahan dalam pencobaan jika kita selalu menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur atau selalu mengucap syukur. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini berarti bahwa kita harus bersedia untuk mempraktekkan
hidup selalu mengucap syukur. Saudara kasih oleh Tuhan, mari hari-hari kita sekarang ini selalu kita jalani dengan mengucap syukur. Sebab hanya dengan mengucap syukur kita boleh kuat, kita boleh bertahan di tengah-tengah situasi hari-hari ini, saudara. Kalau kita mengeluh itu hanya akan membuat hidup kita makin berat. Tetapi kalau kita mengucap syukur, saudara, ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 1 tadi ayatnya yang ke-5 sampai 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan? Saya menulis di sini, kita bisa bertahan dalam pencobaan jika selalu berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini berarti bahwa dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, kita tidak boleh bertahan dalam pencobaan dengan mengandalkan pengertian hikmat kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus meminta hikmat Tuhan. Sebab, saudara, tanpa hikmat Tuhan, kita akan menjadi orang yang dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan dan pikiran kita. Mengapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Mengapa harus begitu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan bisa kita lontarkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan hikmat Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, maka kita niscaya pasti akan menjadi pribadi yang kuat di dalam menjalani hari-hari hidup ini yang sedang ada di dalam pencobaan. Sudah dikasih oleh Tuhan, hikmat dari Tuhan kita bisa peroleh dengan berdoa dengan iman. Amin. Nah, hikmat kita bisa peroleh ketika kita berdoa, kita minta. Tetapi memintanya dengan iman, dengan segenap hati, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat itu. Saudara, mari kita jalani hari-hari ini dengan hikmat kepada Tuhan. Sebab hanya dengan hikmat Tuhan kita bisa memahami apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Dan dengan hikmat Tuhan kita juga akan dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk menemukan jalan keluar, menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan hidup kita bahkan di hari-hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan dengan hikmat Tuhan kita juga akan menjadi orang yang menemukan cara-cara terbaik untuk melakukan, menjalani hari-hari hidup hari-hari ini. Sehingga kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya adalah mari kita tetap bertahan dalam pencobaan. Dengan cara yang pertama, mempraktekkan gaya hidup selalu mengucap syukur. Yang kedua, dengan cara tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah renungan atau materi komsel kita malam hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa mengucap syukur untuk materi malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk materi yang sudah kami bahas, kami sudah baca, kami sudah renungkan. Biarlah ini Tuhan boleh memberkati hati kami, memberkati hidup kami, sehingga kami makin lama benar-benar menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi, pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, ini nanti saudara akan renungkan, lalu Bapak Ibu bisa bagikan apa yang menjadi jawaban saudara, apa yang berkat yang saudara terima. Nah, pertanyaan-pertanyaan adalah seperti ini, saudara. Yang pertama, berkat apa yang Anda terima dari pelajaran malam hari ini? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mempraktekkan gaya hidup mengucap syukur? Pertanyaan yang ketiga,
Jika Anda sudah mempraktikkan gaya hidup mengucap syukur, apa berkat yang Anda terima dari praktek hidup mengucap syukur itu? Nah, saya ulangi pertanyaan pertama. Apa berkat yang Anda terima dari pelajaran malam hari ini? Ya. Yang kedua, apakah Anda sudah mempraktikkan gaya hidup mengucap syukur setiap hari? Dan yang ketiga, jika Anda sudah mempraktikkan gaya hidup mengucap syukur, apa berkat yang Anda terima dari praktek hidup mengucap syukur tersebut? Puji nama Tuhan. Saudara, inilah diskusi kita malam hari ini. Saudara, silakan saudara menseringkan berkat Tuhan melalui voice. Yang tidak bisa membuat voice, saudara bisa membuat teks, ya. Saya percaya kalau saudara mau sharing malam hari ini adalah kesempatan bagi saudara jemaat Tuhan menjadi berkat bagi sesama saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.